Halo viewers, selamat datang kembali di OO Movies. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oh ya, sebelum mulai, ada baiknya kita berkenalan dulu yuk. Coba kalian ketik dari mana asal daerah kalian dan genre atau tema film apa yang kalian sukai di kolom komentar ya. Baiklah, kali ini OO akan membahas alur cerita film, yaitu film The Revenant. Film ini dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Film berikut ini berkisah seorang pria kulit putih bernama Hugh Glass yang menikahi seorang wanita Indian dari suku Pawnee. Mereka memiliki seorang anak laki-laki yang dinamakan Hawk. Namun, Glass harus kehilangan satu persatu orang yang dia sayangi. Dan yang lebih tragis, Glass harus menyaksikan dengan mata kepalanya waktu anaknya dibunuh di saat dirinya terluka parah dan tak berdaya. Berikut kisahnya. Di scene awal, kita disuguhkan terjadinya perusakan yang dilakukan oleh tentara Prancis yang membakar habis pemukiman penduduk. Istri Glass menjadi korban dan anaknya Hawk hampir mati dibunuh oleh tentara Prancis. Namun Glass dapat menyelamatkannya. Glass berbisik kepada Hawk untuk bernafas dan bertahan hidup. Selanjutnya, setelah peristiwa tersebut di mana Hawk dan Glass selamat dari sana, Hawk mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang pemburu. Satu koloni pemburu yang sedang berburu buru berang-berang secara tiba-tiba dan tak diduga diserang secara brutal oleh kelompok orang Indian dari suku Ri hingga menyebabkan 33 orang tewas dan hanya menyisakan beberapa orang. Mereka melarikan diri dengan sebuah perahu. Glass adalah penunjuk jalan bagi koloni pemburu. Mereka bersiap siaga di atas perahu, waspada dari kejaran suku Ri. Mereka berencana menuju Fort Kiowa, benteng pertahanan mereka dengan menggunakan perahu. Namun Glass yang menguasai kondisi lapangan menyarankan agar melalui jalan darat demi keamanan dari kejaran suku Ri. Pria ini bernama Fitzgerald. Dia meragukan keputusan Glass untuk turun dari perahu dan mengambil jalan darat. Namun kapten telah membuat keputusan untuk tetap mengikuti arahan Glass. Fitzgerald yang terus saja mengeluhkan keputusan Glass dan kapten sepanjang perjalanan ngedumel. Dia tak rela bulu-bulu hasil buruannya harus ditinggal. Glass memang dipercaya sang kapten untuk menentukan jalan karena dia adalah orang yang terlama di antara mereka. Fritz yang kesal dengan keadaan marah-marah tak jelas. Fitzgerald terus memprovokasi Glass dan anaknya Hawk. Hawk yang emosinya tersulut berusaha menghadapi Fritz. Namun Glass menahan Hawk supaya tidak terpancing. Sang kapten akhirnya turun tangan menyudahi ketegangan dengan mengalihkan pembicaraan. Saat pagi hari tiba, Glass terlihat menyusuri jalan di hutan. Dia mencurigai ada sesuatu yang mengawasi gerak-geriknya. Dia melihat beberapa ekor anak beruang yang sedang berjalan. Lalu tiba-tiba di belakangnya seekor induk beruang menyerang Glass secara brutal. Glass yang terluka parah dicabik-cabik oleh beruang berpura-pura mati agar beruang itu tak membunuhnya. Namun Glass berusaha meraih senjatanya. Dia pun menembak beruang itu. Lalu tanpa ampun, beruang itu pun mencabiknya hingga terluka sangat parah. Glass yang masih belum menyerah meraih sebuah pisau. Lalu beruang yang melihat langsung menyerang Glass kembali. Glass pun langsung menancapkan pisaunya berulang kali hingga akhirnya beruang itu pun mati.
Para pemburu yang kebingungan mencari keberadaan Glass menemukan Glass terbaring di tindih beruang. Fitzgerald yang konyol mengeluarkan celotehannya hingga membuat Hawk menyerangnya, namun dihentikan oleh kawan-kawannya. Glass yang sangat terluka parah seperti tidak ada harapan untuk hidup lagi. Para pemburu meragukan Glass akan bertahan hidup. Sang kapten terus berusaha untuk menolong Glass menghentikan pendarahannya dan menjahit luka sobek pada lehernya. Hawk yang menyayangi ayahnya terus membisikkan kata-kata, "Bertahanlah, aku akan di sini, aku akan di sini." Di sisi lain, suku Ri ternyata memiliki kesepakatan dengan tentara Prancis. Kepala suku berniat melakukan barter bulu-bulu hasil rampasan. Kepala suku meminta kuda dan senjata kepada tentara Prancis. Namun tentara Prancis terdengar menyepelekan kepala suku Ri. Kepala suku Ri, dia berniat mencari putrinya. Kapten tentara Prancis yang ketakutan mendengar ancaman dari kepala suku Ri akhirnya memberikan 5 buah kudanya untuk dibawa oleh suku Ri. Kembali ke Glass dan kawanan pemburu. Glass yang terluka parah harus dibawa menggunakan tandu. Mereka berusaha membawa Glass hingga satu titik di mana mereka sampai di perbukitan dan kesulitan mengangkat Glass. Disinilah terjadi momen yang menegangkan di mana Glass yang dinilai menghambat perjalanan akan diakhiri hidupnya oleh sang kapten. Namun kapten yang tidak tega memberikan sayembara. Siapa yang mau menemani Glass hingga akhir hayatnya akan dihadiahi uang. Di sana, Jim Bridger dan Fitzgerald mengajukan diri. Fitzgerald yang mengajukan diri menemani Glass hingga akhir hayatnya. Namun nampaknya itu hanyalah siasat busuk Fitzgerald yang memang tidak suka dengan Glass dan Hawk sedari awal. Fitzgerald terlihat menggali lubang yang mungkin ia persiapkan untuk kematian Glass. Fitzgerald berniat mengakhiri hidup Glass dengan membekapnya. Namun Hawk mengetahuinya. Fitzgerald lalu menusuk dan menghabisi Hawk hingga tewas. Glass yang menyaksikan pembunuhan anaknya di depan mata hanya bisa berteriak tak berdaya melihat Hawk diseret dan dibuang ke suatu tempat. Glass sangat-sangat marah. Jim yang sedang berada di sungai tiba-tiba datang menanyakan di mana Hawk kepada Fitzgerald. Di sini Fitzgerald berpura-pura tidak tahu. Ketika pagi hari datang, Jim Bridger dibangunkan oleh Fitzgerald dan Fitz mengatakan bahwa suku Ri sudah dekat. Dia menyuruh Jim agar lari. Fitzgerald menyeret Glass dengan kasar dan mencoba menguburkan Glass hidup-hidup. Jim yang tidak tega kepada Glass hanya memberikan sebotol kaleng air minum kepada Glass. Glass yang masih bertahan hidup mencoba untuk bangun dan menyeret tubuhnya. Kesedihan Glass yang sangat besar karena Hawk telah tewas secara keji di tangan Fitz. Jim Bridger akhirnya menyadari telah dibohongi oleh Fitzgerald. Dia sangat menyesal telah meninggalkan Glass dan Hawk. Kembali ke Glass yang berusaha merangkak meraih barang-barang yang ada di tandunya. Glass yang kelaparan menemukan bangkai hewan dan memakannya. Glass terus merangkak hingga sampai ke sungai. Dia mengobati luka-lukanya sendiri. Glass memakan apapun agar membuatnya bertahan hidup. Tak berselang lama, datang suku Ri yang mengepungnya. Glass terpaksa masuk ke sungai yang sangat deras. Dia menceburkan diri dan terombang-ambing oleh gelombang sungai yang besar. Dan akhirnya Glass berhasil meloloskan diri dari kejaran suku Ri.
Terdampar di sebuah tempat, Glass masih bertahan hidup dengan kondisi di mana semua pakaian yang ia kenakan basah. Seketika Glass mendengar segerombolan hewan bison yang diburu oleh sekumpulan anjing hutan. Ketika malam tiba, Glass terbangun oleh kehadiran seorang pemburu yang sedang memakan bangkai bison. Di sana, Glass meminta kepada pemburu tersebut untuk diberikan daging, dan Glass ditolong oleh Indian tersebut. Fitzgerald dan Jim Bridger sampai ke Fort Kiowa. Di sana, kapten menanyakan Glass dan Hawk. Dijawab oleh Fitzgerald dengan berbohong bahwasanya Glass dan Hawk telah meninggal. Jim Bridger merasa berat dengan kebohongan yang dikatakan oleh Fitzgerald. Glass ditolong oleh Indian tersebut. Siang dan malam, Glass dibonceng di atas kuda oleh sang Indian. Bahkan, sang Indian mengobati luka tubuh yang membusuk dan menyelamatkan Glass di saat badai salju datang, hingga Glass bisa bertahan hidup. Pagi hari tiba, Glass bangun dan menemukan temannya si Indian sudah mati tergantung di atas pohon. Ternyata perbuatan itu dilakukan oleh tentara Prancis. Glass berencana mencuri seekor kuda hingga secara tiba-tiba dia menyaksikan aksi bejat tentara Prancis yang mencoba memperkosa seorang wanita Indian. Glass menolong wanita itu dan berhasil membuatnya lolos dari kejahatan para tentara. Tiba malam hari, Glass tertidur, dan ketika pagi hari, Glass dikepung oleh suku Ri. Kejar-kejaran terjadi dengan menggunakan kuda. Sampai akhirnya Glass dan kudanya terjerembab ke dalam jurang yang sangat tinggi. Glass yang berkali-kali mengalami musibah masih tetap bertahan hidup setelah terjatuh ke dalam jurang. Di dalam cuaca badai salju, Glass bertahan hidup dengan membelah perut kuda dan tidur di dalamnya agar badannya hangat. Pagi hari, Glass bangun diselimuti oleh bangkai kuda yang telah menemaninya semalaman. Glass melanjutkan perjalanan menuju Fort Kiowa, markas koloni para pemburu, dengan berjalan kaki dan berniat membalaskan dendamnya kepada Fitzgerald. Di depan gerbang Fort Kiowa, seorang tentara Prancis yang tak tahu arah mendatangi kamp koloni para pemburu. Dia diinterogasi. Di sana, Jim melihat botol kaleng air yang dia berikan kepada Glass di saat Glass terkubur hidup-hidup oleh ulah Fitzgerald. Di sanalah sang kapten meyakini mungkin Hawk masih hidup dan mereka berencana menjemputnya. Fitzgerald berpikir keras, siapakah orang yang membawa botol kaleng ini? Di dalam pikirannya, mungkinkah Glass? Kau akan tahu nanti, Fitz. Di dalam kegelapan, kapten dan kawan-kawan menemukan seorang laki-laki yang berjalan lunglai. Ternyata itu adalah Glass. Ya, dia masih hidup. Dengan penuh dendam, Glass berkata, "Di mana dia?" Kapten yang geram dengan kelakuan Fitzgerald yang telah membohongi dirinya mendapati Fitz telah kabur. Fitz kabur mencuri semua harta kapten. Perbincangan Glass dengan sang kapten, di mana Glass meminta untuk diberikan kuda dan senjata. Glass akan memburu dan mengejar Fitz hingga ke ujung dunia untuk membalaskan dendamnya. Dimulailah perburuan Glass mencari cecunguk Fitzgerald. Glass dan kapten berpisah memutar arah karena melihat kepulan asap. Kapten yang bertemu dengan Fitzgerald beradu tembak. Di sisi lain, Glass mendengar suara tembakan. Dia menghampiri asal muasal suara tembakan tersebut.
dan mendapatkan sang kapten telah tiada. Lalu Glass menaikkan kapten ke atas kudanya dan membawanya. Di tengah jalan, Glass seperti memiliki sebuah ide untuk memancing kedatangan Fitzgerald. Ia mengumpulkan batang kayu. Fitzgerald berhasil menembak Glass dari kejauhan. Glass pun tersungkur. Namun ketika Fitz mendatangi mayat Glass, ternyata yang dia temui adalah mayat sang kapten yang telah ditegakkan dengan kayu tadi. Disitulah Glass keluar, di mana dia menggantikan posisi sang kapten sebagai mayat. Glass yang dipenuhi dengan amarah berhasil menembak tangan Fitz dan membuatnya ketakutan. Fitz yang terpojok masih dengan mulut busuknya banyak bicara dan tak dihiraukan oleh Glass. Glass langsung menyerangnya dan membuat jari-jari tangan Fitz putus dengan kapak. Darah yang bercucuran keluar dari jari Fitzgerald yang putus. Lalu dia mengeluarkan pisau dan menyerang Glass. Fitz berhasil menggores wajah Glass dan berhasil menusuk pisau pada bagian paha Glass. Glass bergelut di atas salju, mencoba menghalangi pisau yang akan ditusukkan Fitz. Fitz tidak bisa menahan kekuatan Glass yang dipenuhi dengan rasa amarah, hingga akhirnya pisau tertusuk ke perut Fitz secara perlahan. Fitz yang masih berusaha membalas menusuk tangan Glass dengan pisau hingga tembus. Dan Glass berhasil menancapkan kapaknya pada tubuh Fitz dan menancapkan pisau pada bagian kakinya sampai darah Fitz bercucuran. Ketika Fitz sudah tidak berkutik di hadapan Glass, muncullah segerombolan suku Ri di seberang sungai kecil. Kemudian Glass menceburkan Fitzgerald ke sungai kecil yang mengarah kepada suku Ri. Lalu kepala suku Ri menyambut Fitz dengan menenggelamkannya hingga tewas. Di sini kepala suku Ri tidak membunuh Glass karena ternyata Glass lah yang telah menyelamatkan anak dari kepala suku Ri yang bernama Puaka. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa niat yang kuat dan rasa pantang menyerah akan membantu kita melewati masa-masa sulit. Maka dari itu, tetaplah bersemangat. Demikian episode kali ini, viewers. Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jika kalian suka, silahkan klik tombol like. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar OU Movies semakin berkembang dan semakin banyak viewersnya. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih.